11 tersangka kasus Brigadir J diserahkan ke Kejagung hari ini. Ini kita sesuaikan dengan waktu, kan tadi memang rencananya jam 11, ini hasil pemeriksaan kesehatan sudah selesai dan segera untuk para tersangka yang nantinya jumlahnya 11 orang tersangka akan dilimpahkan bersama barang buktinya ke JPU di Kejagung. Tentang barang bukti kemarin sudah dilakukan verifikasi tentang barang bukti yang akan diserahkan pada hari ini. Verifikasi kemarin dilakukan dan hari ini diserahkan untuk tahap 2. Verifikasi barang bukti dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, setelah diterima semua, ya kewenangan hak kewajiban beralih kepada JPU. Ya, artinya apa? Kejaksaan harus tepat karena katanya segera membuat dakwaan. Nah, dakwaan itu sering kita katakan kan di Kompas ini kan, jangan sampai tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap uraiannya, baik lokus atau tempusnya, waktunya. Artinya kalau jaksa segera membuat dakwaan, nah perintah kuat juga ya harus segera melimpahkan kepada pengadilan untuk disidangkan. Hasil koordinasi tim penyidik di Tipidum Baris Krim Polri bersama tim JPU dari Kejaksaan telah disepakati memang pada hari ini dilakukan penyerahan tahap 2. Penyerahan tersangka dalam barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, kami akan menindaklanjutinya dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang, bahwa jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan kepada kami. Sebagaimana pasal 340, Junto 338, Junto 55 dan Junto 56 itu antara lain saudara FS, RE, RR, kemudian KM dan PC. Kemudian nanti juga akan diserahkan juga terhadap para tersangka terkait obstruction of justice atau OOJ yang jumlahnya ada 7 orang, yaitu FS, HK, ANP, AR, BW, CP, dan IW. Tersangka pembunuhan berencana dan obstruction of justice di kasus Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J akan diserahkan ke Kejaksaan Agung hari ini. Karo Multimedia Humas Polri Brigjen Gatot Repli Handoko mengatakan hal tersebut dipastikan usai 11 tersangka menjalani pemeriksaan dan dinyatakan sehat oleh Pusdokes Baris Krim Polri. Semua dinyatakan sehat, oleh sebab itu oleh penyidik langsung digeser ke Kejaksaan Agung, ujarnya dalam konferensi pers. Gatot menjelaskan seluruh tersangka itu akan langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Selain itu penyidik dari Baris Krim Polri juga telah menyerahkan barang bukti terkait perkara ini sebagai kelengkapan persidangan. Pantauan CNNindonesia.com di lokasi hingga pukul 12.35 waktu Indonesia Barat tercatat baru 2 dari 11 tersangka yang tiba di gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung. Diketahui kedua tersangka yang telah tiba merupakan pasangan tersangka pembunuhan berencana Brigadir J, yakni Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Keduanya tiba setelah dibawa dalam satu mobil kendaraan takis yang sama. Sementara tersangka pembunuhan berencana lainnya yang akan dilimpahkan ke Kejagung merupakan Richard Eliezer, Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kelima tersangka itu diduga melanggar pasal 340 KUHP Subsider, pasal 338 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jungto, pasal 56 ke 1 KUHP. Sementara untuk kasus obstruction of justice, total ada 7 tersangka yang akan diserahkan penyidik Baris Krim Polri. Ketujuh tersangka itu merupakan Ferdi Sambo, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto. Para tersangka itu diduga melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 nomor 19 tahun 2016 UU ITE. Selain itu mereka juga dijerat pasal 55 ayat 1 dan atau pasal 221 ayat 1 dan kedua dan atau pasal 233 KUHP.